Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita sama-sama telah menyaksikan kegiatan penyalaan secara serentak yang saat ini dilakukan di rumah Bapak Marlan ya, di daerah Air Mesu ya, Air Mesu di Pangkal Pinang ya. Dan alhamdulillah bahwa ini adalah kegiatan sebagai bentuk kepedulian dari seluruh keluarga besar PLN, khususnya wilayah Bangka Belitung, terhadap pihak-pihak yang masih belum beruntung dan belum bisa mendapatkan akses listrik. Sehingga pada kesempatan ini salah satu dari yang mendapatkan sambungan pasang listrik ini adalah Pak Marlan. Kami juga disaksikan juga oleh Bapak Kepala Desa, dan berharap bahwa kedepannya kita masih akan terus melanjutkan program-program peduli kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Dengan listrik PLN yang kini terpasang, kami bisa menikmati banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami dapat belajar dengan lebih baik karena memiliki lampu yang cukup terang. Di ruang belajar mereka kami juga bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti kipas angin. Terima kasih PLN. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kami. Saya sebagai kepala desa merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan PLN dalam program Light Up Dream, berbagi kebahagiaan Ramadan Mubarak. Dengan adanya program bantuan ini, kami melihat dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa kami. Bukan hanya sekadar penerangan rumah tangga, tetapi juga terbukanya peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik di malam hari, usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan adanya aliran listrik yang stabil, dan kesejahteraan umum masyarakat meningkat seiring dengan adanya akses energi yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak PLN atas bantuan atau supportnya dalam program Light Up Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin wal muslimah, sahabat PLN dan Bangka Pos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ya, ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya merupakan ibadah yang selayaknya untuk tidak kita tinggalkan. Berdoa, bahkan Allah Subhanahu wa taala sisipkan ayat tentang kita berdoa di antara ayat-ayat tentang ibadah puasa. Di surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Bila hambaku bertanya kepadamu, maka jawablah, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Namun hendaklah mereka juga menjawab seruanku dan beriman kepadaku agar mereka termasuk orang-orang yang berakal. Ayat ini diantara ayat-ayat tentang puasa yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwa bagi orang yang berpuasa ya sangat dianjurkan bagi mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang berpuasa adalah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimu hatta yuftir. Doa yang tidak tertolak diantaranya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa dia akan mengijabah doa, tapi bagi siapa? Idza da'an, bagi orang yang memang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian ibadah doa ini bercampur kesyirikan, di mana kita kemudian ya menjadikan perantara ataupun wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
kalaupun kita berdoa, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pepohonan, bebatuan, atau mungkin kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doa. Bahkan dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Karena Allah telah mengingatkan bahwa sesungguhnya Dia Maha dekat dan mengetahui segala sesuatu. Namun ijabah dari Allah Subhanahu wa taala ya mensyaratkan dua hal. Fal yastajibuli. Syarat yang pertama adalah kita pun juga harus mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah taala maka kita kerjakan, dan puasa adalah bentuk kita mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, perintah melaksanakan ibadah salat, perintah berhaji bagi yang mampu, maka laksanakanlah perintah tersebut. Ya, demikian juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita tinggalkan. Maka siapa yang mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintahnya, menjauhi larangannya, maka tercukupi syaratnya yang pertama, ya, doanya juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan, akan membalas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Imani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Maka bila kita ya berdoa dengan penuh kekhusyuan, termasuk juga dengan penuh keyakinan bahwa Allah taala ya pasti akan menjawab doa-doa kita, maka insyaallah ya apa yang telah Allah taala janjikan, ujibu da'watad da'i, Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. La'allahum yarsyudun. Bila mereka menjawab seruan Allah, bila kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya kita termasuk orang-orang yang berakal. Karena akal yang benar itu akan membimbing kita kepada kebaikan. Sejatinya orang-orang yang bermaksiat, melakukan dosa itu orang-orang yang mereka tidak menggunakan akalnya. Kalau saja mereka faham bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah mendatangkan musibah, mendatangkan adab dan hukuman, pastilah mereka tidak akan melakukan dosa tersebut. Maka orang-orang yang beriman, yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang dikatakan sebagai orang yang berakal. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah kita berputus asa dari banyak berdoa kepada Allah. Allah itu suka kalau sering diminta, berbeda dengan makhluknya yang mudah bosan bila sering diminta, dan Allah taala sebaliknya suka bila hambanya meminta, berdoa ya, dan benar-benar menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita, dimudahkan beribadah, dimudahkan bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama ada yang menyebutkan dimudahkannya seseorang untuk berdoa itu tanda doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.